Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan anak-anakku yang soleh dan solehah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak nikmat yang kepada kita. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan umat Islam yang selalu istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, pada diri manusia ada segumpal darah, dan jika segumpal darah itu baik, maka akan baik pada seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal darah itu buruk, maka akan buruk pada seluruh tubuhnya. Segumpal darah itu adalah hati. Menurut konteks yang Rasulullah sampaikan di dalam hadis tadi, bahwasanya badan yang sehat, maka hatinya pun akan sehat. Tetapi yang lebih berbahaya ketika orang yang hatinya sakit, karena orang yang hatinya sakit bisa mengajak kepada orang lain untuk bersama-sama mempunyai hati yang sakit. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ada 4 ciri manusia yang hatinya sakit. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dikatakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang kafir sama saja, bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Ya, jadi bagi orang-orang kafir ini diberi peringatan maupun tidak pun akan tidak mau. Karena apa? Mereka hatinya sakit, yaitu menolak kebenaran. Ciri manusia yang hatinya sakit yang kedua adalah memiliki pribadi yang menipu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 8-10 disampaikan bahasanya orang itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mereka tanpa sadar hanya menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kenapa dikatakan mereka menipu? Gitu ya. Karena ada orang yang melakukan sholat, zakat, puasa maupun haji, tapi mereka tidak lillahi ta'ala, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan fawailul lil musallin, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Ini adalah contoh-contoh orang yang memiliki pribadi yang menipu. Kemudian di dalam hadisnya Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya ada orang yang melakukan puasa, tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala dan hikmah dari yang puasa mereka kerjakan. Ini adalah contoh-contoh orang-orang yang menipu. Ciri manusia yang hatinya sakit yang ketiga yaitu membuat kerusakan. Bentuk kemaksiatan dan kemungkaran terlahir dari manusia yang hatinya sakit. Ya, jadi mereka akan selalu melakukan kerusakan-kerusakan karena hatinya sakit. Ciri yang keempat adalah buruk sangka yang kadang berlebihan. Jadi memiliki sifat sering berburuk sangka kepada orang lain, negative thinking, suuzon. Nah, ini adalah penyakit-penyakit hati, ya. Ciri-ciri dari orang-orang yang hatinya sakit. Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya kenapa ada orang yang hatinya sakit. Nah, orang yang hatinya sakit ini diawali dari sebuah dosa atau kesalahan yang dilakukan. Jadi ibarat kata ketika seorang melakukan suatu kesalahan,
maka terdapat satu titik noda pada hatinya. Ketika seseorang melakukan 2 kesalahan, maka 2 titik noda terdapat pada hatinya. Ketika orang melakukan 3 suatu kesalahan, maka ada 3 titik noda di dalam hatinya. Ketika orang melakukan banyak sekali kesalahan, maka akan banyak sekali titik noda yang ada di dalam hatinya. Itulah yang menyebabkan orang-orang yang hatinya sakit. Para hadirin yang terhormat, pada bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana untuk menghapus dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Pada bulan suci Ramadan itu Allah membuka pintu surga seluas-luasnya. Kemudian Allah juga membelenggu setan-setan. Sehingga itu ada sebagai momen yang bisa kita manfaatkan untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Pada bulan suci Ramadan, Allah akan memberikan banyak ampunan kepada kita semua ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kita melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga seperti di dalam ayat yang saya baca tadi awal, bahasanya akhir dari puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu adalah la'alakum tatakun, orang-orang yang bertakwa. Sehingga ketika Ramadan kita sudah usai, maka kita pada hari raya Idul Fitri kita bisa kembali suci, fitrah, seperti halnya bayi yang baru lahir. Marilah kita bersama-sama pada bulan suci Ramadan ini yang mungkin tinggal beberapa hari lagi, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita berlomba-lomba melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah-ibadah yang insya Allah mudah-mudahan menjadikan penghapus dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan, menghapus noda-noda di dalam hati kita, menjadi pribadi-pribadi yang terlahir dalam kondisi suci, kondisi bersih. Amin ya rabbal alamin. Juga sudah memberikan kepada kita pahala bagi orang-orang yang melakukan puasa, yaitu sudah menyiapkan surga Ar-Rayyan khusus bagi orang-orang yang menjalankan puasa. Yuk, marilah sama-sama mengajak diri pribadi dan hadirin sekalian, bahwasanya marilah kita manfaatkan momen bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan yang sangat bermanfaat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk menghapus dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan, sehingga kita menjadi pribadi yang la'alakum tatakun, pribadi yang bertakwa. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.